Selamat pagi saudaraku. Firman Tuhan pada hari ini Yakobus 5 ayat 3. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Surat Yakobus merupakan kitab kebijaksanaan dalam Perjanjian Baru. Ini setara dengan kitab kebijaksanaan di Perjanjian Lama, yaitu Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Mengapa? Karena surat ini berisikan petunjuk hidup bijaksana sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, pengikut Kristus di tengah dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, menjadi ancaman dan tantangan bagi orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, bahwa setiap orang mewarisi salah satu dari 7 dosa utama, yaitu keserakahan. Kita tidak pernah puas tentang keadaan kita. Kita ingin lebih dan lebih dan lebih, dan itu namanya keserakahan. Berkaitan dengan harta, orang tidak akan pernah puas dengan keberadaannya. Oleh karena itu, jikalau itu diberi makan atau dimaui, orang percaya akan dibawa kepada keinginan untuk berlaku curang, menindas orang lain, dan juga memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar. Ada perkataan bijak mengatakan bahwa seluruh bumi ini mampu mencukupkan kehidupan semua orang. Tetapi seluruh bumi ini tidak akan mampu mencukupkan satu orang yang serakah. Keserakahan itu penyakit. Itu salah satu dari 7 dosa utama. Keserakahan akan mendorong orang lain untuk menindas, memperbudak, berlaku curang, menipu, bahkan membunuh, meniadakan orang lain. Dan ayat ini menjadi peringatan penting bahwa kalau kekayaan itu diperoleh dengan cara yang tidak baik, suatu saat emas dan perak karatnya pun akan menjadi saksi yang mengkhianati atau menentang orang yang memperolehnya dengan cara demikian. Bahkan dikatakan juga akan seperti api yang memakan daging. Saudara yang kasih Tuhan, bukan berarti kita tidak membutuhkan uang atau harta. Tetapi sebagai orang percaya, masihkah kita mau percaya kepada perlindungan, penyediaan, dan pemeliharaan Tuhan? Ayat hari ini mau memperingatkan hal itu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tahu apa yang kita rindukan. Dan bahkan dia tahu juga isi hati dan pikiran kita. Masihkah kita mau percaya pada dia atau tidak? Itu dia persoalannya. Bukan soal menjadi kaya atau tidak, tetapi maukah kita percayakan setiap hari dalam kehidupan kita dalam pemeliharaan Tuhan? Dan maukah kita memuliakan Tuhan dengan keberadaan kita, baik harta kita banyak atau tidak? Kalau kita dipenuhi dengan rasa serakah, keinginan serakah, kita akan memandang bahwa hartalah juru selamat kita, bukan Yesus lagi. Oleh karena itu, buang keserakahan itu yang mau diingatkan. Dan bukankah di Lukas 12 Tuhan Yesus juga mengajarkan, kalau orang yang menganggap hartanya menyelamatkan hidupnya, dia adalah orang dungu, karena hartanya tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya di masa sulit ini, saudaraku, bagaimana kita mau mengisi hari-hari kita menggunakan harta kekayaan atau keberadaan kita? Ayat ini mau memanggil kita mau saling berbagi, saling menolong, supaya dengan demikian kita menolong orang lain di tengah pembatasan-pembatasan, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Mari mau berbagi, pergunakan hartamu
keberadaan kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saat ini kami mengakui bahwa Tuhanlah, hanya Tuhan saja, juru selamat kami. Bukan harta benda, bukan hal-hal lain yang duniawi. Tetapi saat ini kami mengakui hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kami. Terlebih di tengah pandemi ini. Tuhan, Engkau mengenal kami, dan Engkau tahu isi hati kami, dan Engkau tahu bagaimana mencukupkan kami. Saat ini kami berseru, Tuhan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin.